Assalamualaikum. Yuk kita bahas lagi kolesterol. Dulu udah pernah ya, linknya bisa dicari di deskripsi, tapi kemarin ada temen nanya tuh, setelah berbagai treatment ya, sekarang gula darahnya tuh terkendali, aman, triglycerid juga oke, asam urat oke. Rapot merahnya menurut hasil lab, itu cuma kolesterol. Mesti gimana nih? Kalau dokter yang menganut pakem lama, biasanya tuh langsung aja ya, diantem, diresepkan, statin Lipitor gitu, penurun kolesterol. Tapi di zaman kekinian, di negara-negara maju, makin kesini makin banyak dokter yang cenderung pantang gitu, dalam tanda kutip ya, untuk meresepkan statin Lipitor penurun kolesterol karena beberapa alasan. Alasan pertama, pakem lama tuh model statin Lipitor itu. Sedangkan berdasarkan riset-riset terkini, pakem itu sudah banyak dikoreksi. Alasan kedua, pemberian statin Lipitor itu cenderung nggak terlalu manjur juga. Alasan ketiga, itu si statin Lipitor bisa membawa mudarat justru. Keluarga kami ini pernah ngalamin sendiri ya, dulu tuh hampir 15 tahun lalu. Ibunda saya pernah ngalamin kayak gitu. Semua sudah oke, tinggal kolesterol. Diantem Lipitor ujungnya malah keputar-putar. Sampai kemudian ibu kami meninggal dunia, innalillahi. Dan itu bukan satu-satunya kasus di dunia ini ya, tentu aja. Di balik kematian tuh ada nasihat, ada pelajarannya. Dan justru karena itulah, terus soal kolesterol ini diriset lagi, terus terbentuklah pakem yang kekinian. Nah, itu sedikit latar belakang. Kembali ke pertanyaan tadi ya, kalau semua markah hasil check up udah oke, rapot merah tinggal kolesterol, kita mesti bagaimana? Nah, berdasar pakem kekinian, yang antara lain suka dibahas oleh Dr. Nicholas Norwich tuh, dan Dr. Paul Saladino, dan yang sealiran, itu dipersilakan untuk tenang-tenang saja. Tapi ini tentu ada catatannya. Yuk kita mulai. Kolesterol itu suatu biomaterial ya. Biomaterial lipoprotein. Paduan antara lemak dengan protein. Ada yang bilang LDL gitu ya. Ada yang bilang HDL. LDL itu low density lipoprotein singkatannya. Sedangkan HDL high density lipoprotein. Jelas lah ya sampai sini. Itu suatu bentuk penyederhanaan tuh sebenarnya. Asli-aslinya ya. Kolesterol ini enggak dua jenis saja. Kolesterol itu ada dalam rentang spektrum gitu. Semoga cukup akurat gambarnya. Keseluruhannya sering dibilang kolesterol total gitu. Dia ini ada yang masuk kategori high density, si HDL tadi, terus ada yang low density, si LDL, terus ada yang lain-lain lagi. Kolesterol total itu sama dengan HDL ditambah LDL ditambah kolesterol sisa atau apa sih itu namanya, remnant kolesterol atau sekitar itulah ya gitu. Nah, kalau lab-lab penelitian yang lebih jelimet, lebih teliti, kadang ada yang milah-milah lagi tuh. Ekstrem kanan dibilang very low density gitu ya. Terus yang lebih gedean dari HDL, kilomicron gitulah ya. Ini nggak tahu kalau bahasa Inggris ejanya gimana. Nah, ini punya fitur tersendiri nih, si kilomicron ini. Kapan-kapan bisa kita ulas juga. Terus yang lain lagi baru dibilang remnant atau sesisanya. Menurut pakem lama, dibilang kalau LDL itu kolesterol jahat, HDL kolesterol baik. Tapi terus total kolesterolnya dibilang jahat sih seringnya. Padahal kan di dalamnya ada HDL yang baik. Nah, gimana nih? Jadi kontradiktif. Sehingga sekarang pandangannya bukan seperti itu lagi. Secara umumnya ya, kolesterol itu bukannya ada yang baik, ada yang jahat, tapi dianggap netral saja. Nah, ini berdasarkan realita nih ya, yang pada kena serangan gitu ya, entah jantung atau stroke, kayak gitu, mayoritasnya itu kadar LDL-nya ternyata biasa-biasa saja. Banyak juga yang LDL-nya tinggi, kenapa-napa. Nah, itu faktanya. Terus kalau ada yang bilang kolesterol jahat nih ya, pakem kekinian mereka pakai tanda kutip. Ini izin pakai analogi ya. Ibaratnya ya, kolesterol itu kayak uang gitu. Uang itu material kita kan ya, untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Kalau kolesterol itu biomaterial di dalam tubuh kita untuk berbagai kebutuhan juga. Kalau uang sedikit, nah itu tuh jelek, nggak butuh apa-apa, nggak punya uang susah lah ya. Kolesterol juga sama. Kalau terlalu rendah, wassalam, ya kan. Sedangkan kalau uang banyak, naudzubillah ya, guru-guru kita bilangnya, jika Allah itu memberi rezeki kita tak terkira banyaknya, kita justru bakalan jadi keblinger semua. Karena itulah Allah itu memberi rezeki berdasarkan suatu takaran. Kolesterol juga begitu, biasalah ya. Apapun itu kalau berlebihan, kelewatan itu kan mudarat. Tapi kalau banyaknya itu sekedar banyak aja gitu ya. Misalnya si Udin gitu ya, pegang uang 100 miliar. Itu bagus apa jelek? Nah, ini tergantung si Udinnya. Kalau duitnya itu sendiri sebetulnya netral aja. Di tangan si Udin Soleh, yang anak Pak Haji, nah, duit banyak itu bisa membawa manfaat, benefit. Sedangkan di tangan si Udin Peyang, yang hatinya bejat, otaknya kudu, widih, duit banyak itu bisa jadi
sumber si pusat pengauran dan kemudaratan. Tapi kalau asli-aslinya, si duit itu ya sekali lagi netral saja. Kolesterol ternyata juga sama. Secara umum dia netral saja. Kalau marka yang lain oke semua, kolesterol tinggi itu disinyalir bahkan bagus banget. Sedangkan kalau kolesterol tinggi dibarengi trigliserid tinggi, gula darah tinggi, asam urat nggak karuan, atau ada kombinasi dengan marka-marka lain yang mengindikasikan gangguan metabolisme, bahaya. Salah satu penanda sederhana untuk gangguan metabolisme bisa dipakai TYG index gitu ya. Indeks trigliserid glukosa. Banyak kalkulator online-nya nih. Tinggal masukin aja ya skor gula puasa sama trigliserid puasa, dapatlah itu skornya. Dulu pernah kita ulas. Terus rasio penting lagi yang menggambarkan kerawanan kita terhadap potensi serangan itu rasio trigliserid HDL. Pernah kita ulas juga. Hitungannya gampang banget nih. Skor trigliserid berapa? Misal 100. Skor HDL misal 50. Tinggal dibagi aja. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, kalau skor rasionya sekitar 2, bagus tuh. Di bawah 2 ikut tok. Kalau yang pada kena serangan, itu banyak ya yang rasionya itu 7 kali gitu ya atau lebih. Udah gitu dibarengi umur yang sudah tidak muda lagi. Widih. Ngeri banget tuh, alhamdulillah. Jadi, singkat kata ya, dua marka itu tadi, kalau skornya jelek, misal nih, rasio trigliserid HDL sudah 4 atau lebih, terus TYG index sudah mengindikasikan resistensi insulin, dan atau malah fatty liver sekalian, yaitu bahaya sih. Pasti diambil langkah-langkah treatment sampai tuntas sebelum kenapa-napa. Sedangkan kalau dua-duanya oke, udah gitu hasil check up juga aman, yang penting cuma nilai kolesterol aja, itu relatif oke saja. Jangan bilang ini saya yang ngomong, Bing ya. Saya ini cuma reporter nih di sini. Kalau mau dengar yang lebih otoritatif, bisa dirujuk dan dipantau sharingnya dua nama inilah sebagai contohnya ya. Dr. Nicholas Norwich dan Dr. Paul Saladino. Mestinya di luar sana ada juga dokter dan pakar lain yang senada dengan mereka ya. Yang orang Indonesia juga ada sih, insya Allah. Kenapa? Kalau yang tinggi tinggal kolesterol itu mereka bilang oke saja, aman saja. Nah, boleh juga nih. Kalau ini kita ringkaskan pada video selanjutnya. Untuk yang sekarang udah dulu lah ya. Terima kasih.